Bismillahirrahmanirrahim. Kolbun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulahul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Satu lantunan kata yang tiada pernah kita bosan panjatkan kehadirat Allah. Oleh karena kita masih diberikan nikmat sehat di waktu yang sangat menyehatkan ini. Karena waktu subuh adalah waktu yang paling sterilnya udara untuk kita hirup dalam rangka sterilisasi pada rongga pernapasan kita. Sehingga beruntunglah orang-orang yang di waktu subuhnya mampu menikmati sambil beribadah kepada Allah dengan kita terus istiqomah berjamaah. Sehat itu penting, karena sehatlah kuncinya kita mampu berbuat banyak dalam kehidupan. Ibu-ibu yang tidak kelihatan sehat gak, Bu? Alhamdulillah. Yang perlu kita sehat adalah sehat jasmaninya dan juga sehat kantongnya. Sebab sehat jasmani, kantong kurang sehat, kita masih kadang puyeng. Kantongnya sehat, tapi jasmani kurang sehat, juga belum sempurna.
Karena untuk apa kantong kita penuh, tapi pada akhirnya kita tidak bisa menikmatinya karena kita sakit. Oleh karena itu, maka pada kesempatan hari ini, pada subuh hari ini, kita akan merenung tentang bagaimana hikmah daripada hidup dan mati itu. Yang mana lebih duluan Allah berikan pada kita, hidup atau mati? Ternyata tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mautah wal hayatah. Ternyata maut dulu baru hidup. Karena memang kita dari tidak ada, kemudian Allah bentuk tubuh kita. Kita ada di alam roh, kemudian Allah bentuk tubuh kita. Kemudian ketika berumur 4 bulan dalam kandungan, wa nafakhtu fihi min ruhi, Allah meniupkan roh pada kita. Nah, oleh karena itu yang perlu kita pahami dulu, apa itu mati. Mati oleh sebagian orang atau bahasa manusia adalah meninggal. Sebagian orang mengatakan meninggal itu berarti tidak bernafas. Sebagian lagi mengatakan meninggal itu terpisahnya roh dengan jasad. Tapi kalau bahasa Al-Quran, mati itu adalah pulang. Kenapa pulang? Karena Allah menyebutkan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka manusia itu kalau mati, istilahnya bukan mati, tapi berpulang atau meninggal. Kenapa manusia tidak dikatakan mati? Karena setelah berpisahnya roh dengan badan kita, ada pertanggungjawabannya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Makanya yang perlu kita pahami dulu, kita juga kadang salah dalam menggunakan bahasa badan, jasad dengan jasmani. 3 kata ini yang sering kita bolak-balik. Aduh, duduk di kursi panas ya. 3 kata ini yang sering kita bolak-balik. Kadang jasad kita sebut badan, dan kadang badan kita sebut jasad. Nah, apakah perbedaan antara badan, jasad dengan jasmani? Ternyata Allah itu ketika menyebutkan tentang badan, itu terkait dengan tubuh manusia yang sudah tidak punya roh. Ketika Allah menyebutkan dalam surat 10 ayat 92, "Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan." Bahwa fisik ini, wadah fisik ini yang disebut oleh Allah dengan badan, itu disebutkan oleh Allah ketika menyebutkan Fir'aun ketika sudah tergeletak. Ketika sudah tidak bernyawa, maka Allah menyebutkan bahwa Allah akan mengabadikan badannya, Allah akan menyimpan badannya untuk menjadi bukti bagi orang-orang yang akan datang setelahnya. Nah, berarti ketika Allah menggunakan kata badan, maka itu menunjukkan bahwa dia sudah tidak punya roh lagi. Cuma kita kadang kalau menggunakan kata badan ini masih kita kaitkan dengan rohnya. Kita ngambil contoh lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Padahal yang menggunakan kata badan itu tidak akan mungkin bisa dibangunkan lagi karena dia sudah tidak punya roh. Nah, apa bedanya dengan jasad? Allah juga menyebutkan
bahwa ketika Allah menyebutkan dengan kata jasad, inilah yang mempunyai roh. Disebutkan dalam surat 21 ayat 8, wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'ama wa ma kanu khalidin. Ketika Allah menyebutkan ini, bahwa menerangkan tentang wa ma ja'alnahum jasadan, dan kami tidak menjadikan jasad mereka itu sebagai jasad yang tidak makan. Ketika Allah menyebutkan tentang rasul-rasulnya, Allah menyebutkan bahwa itu adalah jasad, bukan jasad yang tidak makan, dan bukan jasad juga yang akan kekal selamanya. Berarti ketika Allah menyebutkan tentang rasul-rasulnya, jasad itu punya tubuh dan punya roh. Sedangkan kita terkadang kalau urusan menyebutkan jasad, kita akan mengkaitkan dengan mayat yang sudah tidak punya roh. Bila Israel datang menjemput, jasad terbujur di pembaringan. Nah, itu kan jasad menggunakannya. Padahal kalau jasad itu kita ini yang masih bersama dengan nyawa. Kalau sesuai dengan ayat-ayat Allah. Selain itu, jasad juga disebutkan Allah dalam surat Shad ayat 34. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyihi jasadan. Ketika Allah menceritakan tentang Sulaiman didudukkan dalam kondisi lemah di atas kursinya sebagai jasad yang lemah. Tidak akan mungkin sesuatu bisa duduk di atas kursinya kalau dia tidak punya roh. Berarti jasad itu ketika Allah gunakan kata jasad berarti terkait dengan tubuhnya dan juga yang di dalam tubuhnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian bagaimana dengan definisi jasmani? Nah, definisi jasmani ini disebutkan oleh Allah dalam surat ke-63 ayat 4. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Artinya ketika kita memandang, jadi kalau berkaitan dengan jasmani, maka itu berkait dengan penampilan fisik, postur tubuh manusia. Ketika engkau menatap postur tubuh mereka, tampilan fisik mereka, engkau akan terkagum-kagum. Berarti kalau jasmani ini adalah fisik terkait dengan penampilan seseorang, maka ada istilah senam kesegaran jasmani, bukan senam kesegaran jasad, apalagi senam kesegaran badan. Yang ada adalah jasmani. Kenapa? Karena harapannya orang itu berolahraga supaya fisiknya terbentuk, penampilannya kelihatan menarik. Bapak dan Ibu sekalian jamaah subuh rahimakumullah. Inilah penggunaan kata-kata yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran terkait dengan badan, jasad, dan juga jasmani. Ditiupkannya ruh kepada tubuh manusia ini, inilah berkumpulnya antara roh dengan jasad kita, maka kita disebut hidup. Karena hidupnya manusia ini, maka bisa berbuat banyak. Inilah makna daripada apa yang disampaikan Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manusia ini karena masih hidup maka diberi kesempatan untuk berbuat sebaik mungkin, ahsanu amala, menjadi orang yang terbaik amalannya. Maka perintah Allah ketika kita hidup ini adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan.
Setelah kita meninggal nanti, maka pesan Allah pada kita adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya bekal yang paling utama itu adalah takwa. Baik, mari kita melihat bahwa kita ini ketika sudah berada di dunia, kemudian Allah panggil kita, kita tidak disebut mati, tapi kita disebut meninggal. Kenapa kita meninggal? Dan kenapa meninggal itu bahasa lainnya adalah, bahasa Al-Qur'annya adalah pulang. Sebab kita ini dalam rangka merantau. Tugas kita adalah khalifatan fil ardh, menjadi khalifah di muka bumi untuk mengatur tata kehidupan. Dan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin karena tugas kita adalah khalifah. Nah, ketika kita pulang nanti, kita melihat bahwa orang-orang yang mau pulang itu adalah orang-orang yang siap dengan segala-galanya. Kenapa ada orang yang tidak mau pulang setelah merantau? Yang pertama, karena tidak ada bekal untuk pulangnya, sehingga dia malas untuk pulang. Yang kedua, dia izin di perantauannya karena dia gagal di perantauannya. Yang ketiga, dia tidak punya bekal untuk dia perlihatkan nanti ketika kembali ke kampung halamannya. Maka orang-orang yang melakukan perjalanan dalam rangka untuk berpetualang, kita ini pasti ketika pulang itu banyak mendapatkan pertanyaan. Saya yang dari Makassar merantau ke Cirebon, ketika pulang harus siap menjawab pertanyaan. Gimana kondisinya Cirebon? Panas apa dingin? Saya harus mampu menjawab, tidak mungkin saya akan mengatakan gak tahu. Kenapa? Karena orang-orang akan berkata, terus ngapain kamu di Cirebon? Kamu di Cirebon itu asli apa palsu? Kenapa gak tahu kondisinya Cirebon? Pertanyaan akan terus membabi buta. Gimana kondisi keluargamu? Sudah punya rumah belum di sana? Apakah kamu masih terus saja sendiri? Apa sudah punya istri? Pertanyaan itu akan terus bertubi-tubi. Kenapa? Itulah yang namanya perantau, akan ditanya oleh orang yang berada di kampungnya. Kalau kita sukses di perantauan, insya Allah dengan bangganya kita akan berkata, alhamdulillah di sana saya jadi orang ini, orang B dan C. Kita akan bercerita Cirebon itu seperti ini. Kenapa? Karena kita menguasai daerahnya. Dan kita pun akan bangga untuk berbagi di kampung. Kenapa? Karena kita membawa bukti keberhasilan dengan membawa oleh-oleh yang banyak. Itu perantau yang berhasil. Maka sama kita ini perantau di dunia, mau kembali ke negeri akhirat. Jangan serta-merta kita menganggap bahwa ya udah setelah mati tidak ada persoalan. Harus siap menjawab pertanyaan. Baru masuk kubur saja sudah ditanya. Ketika kita akan dibangkitkan nanti, banyakkan mana amalan baik, apa amalan buruk kita. Maka pada saat hidup di dunia, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di dalam kebaikan, inilah yang harus kita lakukan. Makanya dalam hidup itu Allah mengatur begitu indahnya. Tujuan Allah itu supaya kita sukses dalam hidup. Makanya Allah punya aturan yang begitu banyak. Kita belajar dari bagaimana kisah Nabi Yusuf yang kita kenal dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf ayat 3. Allah mengandalkan surat Yusuf itu sebagai ahsanul qasasi. Wa auhayna, kami akan mengkisahkan kepadamu. Kisah Yusuf ini sebagai ahsanul qasasi bima auhayna, dari apa-apa yang telah kami wahyukan. Allah mengandalkan surat Yusuf itu menjadi
kisah terbaik di dalam Al-Quran. Ini sangat menarik sebetulnya, bahwa Allah itu banyak memberikan kisah-kisah di dalam Al-Quran, tapi yang paling diandalkan adalah surat Yusuf. Makanya ibu-ibu yang hamil biasanya itu yang paling sering dibaca dan diusapkan ke perutnya adalah surat Yusuf. Kenapa surat Yusuf? Karena bayangannya supaya anaknya ganteng, kalau perempuan jadi cantik. Padahal tidak sesederhana itu kisah yang berada dalam surat Yusuf. Ada kandungan-kandungan hebat yang bisa kita pelajari untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan. Apa kisah yang menarik? Kita bisa belajar bahwa kehidupan Yusuf itu dimulai dari mimpi dan berakhir dengan mimpi. Berarti hidup kita ini tidak ada yang sia-sia. Ketika kita bermimpi itu pasti ada takwilnya. Cuma terkadang kita yang tidak pernah dan tidak mau memikirkan. Mengawali hidupnya Yusuf berawal dari mimpinya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Begitu dia bertanya kepada ayahnya Nabiullah Yakub alaihi salam, dia mengutarakan mimpinya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Wahai ayah, saya bermimpi melihat 11 bintang di langit. Matahari dan bulan serta 11 bintang di langit bersujud kepadaku. Apa jawab ayahnya? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan ceritakan mimpi ini kepada saudaramu, karena mereka akan menjadi orang yang syirik kepadamu dan engkau akan dianiaya. Berarti sebuah isyarat yang sudah dipahami oleh Yakub bahwa anaknya yang satu ini akan menjadi pembesar yang luar biasa. Maka apa yang diperkirakan oleh Yakub terbukti, bahwa Yusuf alaihi salam perjalanan hidupnya itu akan penuh liku dan penuh cobaan. Kita melihat dalam surat Yusuf ayat 43 bagaimana mimpi raja itu mengakhiri perjalanan hidup Yusuf. Ketika raja menceritakan mimpinya kepada pengawalnya bahwa melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina, kemudian 7 bulir gandum yang segar dan 7 bulir gandum yang kering. Angka 7 inilah yang membuat raja penasaran. Meskipun apa yang disampaikan raja ini kepada pengawalnya dan juga ahli takwil mimpi di sekitarnya, tapi mereka menjawab itu hanyalah bunga-bunga tidur yang tidak punya arti, Tuan Raja. Tapi angka 7 yang berada dalam mimpi raja ini membuat penasaran. Kenapa harus angka 7? Baik terkait dengan sapi gemuk dan sapi betina, dan juga 7 bulir gandum yang segar dan 7 bulir gandum yang kering. Ternyata angka 7 inilah yang membuat raja menjadi penasaran dan yakin bahwa ini pasti ada maknanya. Maka inilah yang menyebabkan informasi dia dapatkan dari orang yang pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf, sehingga tersampaikan kepada raja bahwa ada seorang di penjara yang bernama Yusuf yang mampu menakwilkan mimpi ini. Ternyata Yusuf melihat bahwa 7 ekor sapi gemuk dan 7 ekor sapi yang kurus ini adalah simbol bahwa sapi itu digunakan untuk membajak. Ada kaitan yang besar antara sapi dengan gandum. Sapi yang gemuk ini menunjukkan bahwa sapi yang kuat digunakan untuk membajak. Dan waktu membajak itu hanya sekali setahun. Artinya bahwa sebelum kita mendapatkan gandum, maka sawah itu dibajak di awal musim. Artinya bahwa berarti 7 dari sapi
Yang gemuk ini menunjukkan 7 tahun lamanya akan datang masa yang sangat-sangat menggembirakan atau masa yang subur. Kemudian 7 yang kurus-kurus ini menunjukkan bahwa sapi yang tidak berdaya. Artinya bahwa sapi yang tidak berdaya ini hanya mau mengandalkan pada saat ada sapi yang gemuk-gemuk. Yusuf menakwilkan bahwa ketika datangnya masa ini berarti semua harus bercocok tanam dan akan menghasilkan gandum. Simpan gandum itu selama 7 tahun karena akan dinikmati pada masa paceklik nanti selama 7 tahun. Menunjukkan juga bahwa gandum itu mampu bertahan selama 7 tahun. Setelah 7 tahun gandum itu akan rontok dan juga akan busuk. Hadirin sekalian, ternyata dari takwil mimpi inilah yang mengantarkan bahwa Yusuf menjadi orang yang akan bebas dari penjara. Ini yang memberikan gambaran pada kita bahwa di dalam kehidupan itu cukup mengikuti aturan yang telah digambarkan oleh Allah. Aturan yang telah diatur oleh Allah terkait dengan kehidupan itu sama perjalanan Nabi Yusuf. Dan bisa kita menarik banyak hal dari kisah Nabi Yusuf. Kenapa disebut ahsanal qasasi? Yang pertama bahwa yang dipenjara itu akan lepas. Artinya bahwa manusia itu tidak akan pernah lepas dari penjara. Kalau jasad kita tidak terpenjara, kemungkinan besar pikiran kita terpenjara, batin kita terpenjara dengan kondisi, dengan situasi sekeliling kita di dunia ini. Setiap manusia itu punya masalahnya. Yang pernah saya sampaikan bahwa masalah itu mengandung 3, mengandung masa, mengandung asa, dan mengandung salah. Masa berarti manusia akan berakhir masanya. Setiap masalah pasti akan ada akhirnya. Asa berarti harapan. Maka jangan berputus asa ketika mendapatkan masalah, karena pasti Allah akan menolong. Yang penting kita dekat kepadanya. Kemudian salah. Setiap orang bermasalah itu pasti karena ada kesalahan yang pernah dia lakukannya. Maka seorang yang terpenjara dalam pikirannya, setiap kita yang terpenjara dalam batin kita, dekat saja kepada Allah, laksanakan perintahnya, istiqomah dalam iman, insya Allah kita akan lepas. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa kisah Nabi Yusuf menceritakan bahwa ketika yang sakit itu pasti akan disembuhkan oleh Allah kalau kita terus istiqomah. Nabi Yakub alaihi salam begitu mengetahui kehilangan anaknya, maka dia menangis sejadi-jadinya sampai siang dan malam terus menangis, dan dikisahkan sampai matanya menjadi buta. Ini menunjukkan bahwa Nabi saja begitu cintanya kepada anaknya dan berpotensi kehilangan yang luar biasa. Maka setiap kita pasti cinta kepada anak. Kehilangan anak yang paling kita cintai itu akan kehilangan yang maksimal. Maka tidak heran kalau Nabiullah Yakub seorang nabi saja sampai sedihnya itu matanya sampai buta. Tapi ternyata Yakub adalah nabi yang terus berdoa kepada Allah. Ini sebuah isyarat dan harapan bagi kita bahwa jangan pernah putus asa di dalam berdoa. Seberat apapun penyakit yang menimpa kita, berpotensi untuk sembuh jika kita terus berdoa kepada Allah. Maka berdoalah. Ternyata begitu Yakub mendengarkan informasi bahwa anaknya Yusuf dan Bunyamin masih hidup, langsung batinnya menjadi tenang, dan Yusuf mengirimkan bajunya untuk diusapkan ke mata ayahnya, dan ternyata itulah yang menyembuhkan
sakit matanya ataupun butanya Nabi Yakub. Hadirin sekalian, Yakub sakit bukan hanya sekedar karena kehilangan Yusuf, tapi karena goncangan batin yang teramat dalam. Dan Yakub bisa sembuh karena dia sudah hilang dari goncangan batinnya dan kembali kepada rasa bahagia. Berarti bahagiakan dulu hati kita untuk meraih kesembuhan totalitas. Maka jangan bebankan pikiran kita dengan beban yang teramat berat, karena itu pasti akan berakibat sakit. Ini juga sebagai gambaran kisah dari Nabiullah Yusuf alaihi salam diceritakan dalam surah Yusuf. Maka ibu-ibu kalau misalnya membaca surah Yusuf dalam waktu hamilnya, jangan hanya berharap bagaimana tampannya dan cantiknya nanti anaknya, tapi berniat kepada Allah agar anaknya meskipun diberikan sakit disembuhkan oleh Allah. Meskipun dia pada akhirnya nanti terpenjara baik batinnya, insya Allah dilepaskan oleh Allah dari penjara batinnya. Kemudian yang ketiga, yang direndahkan akan diangkat derajatnya. Itulah Yusuf yang begitu dihinakan, difitnah dan seterusnya, tapi pada akhirnya dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi bendahara kerajaan. Dan semua yang dihinakan insya Allah akan dimuliakan. Itulah makanya kenapa kisah Nabi Yusuf dalam surah Yusuf dikenal dengan ahsanul qasasi, kisah terbaik, karena kandungan di dalamnya insya Allah banyak memberikan pembelajaran bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini sebelum Allah mencabut nyawa kita sebagai orang yang berpulang. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, karena sudah siang dan nanti juga tehnya mendingin, bahwa setiap kita kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi maut. Setiap jasad ini akan berpisah dengan rohnya. Sebelum roh kita berpisah, maka watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sesungguhnya bekal yang paling utama itu adalah takwa. Maka takwa inilah menjadi kunci untuk kita meraih kesuksesan di perjalanan kita hidup di dunia dan kembali mempertanggungjawabkannya ketika kita sudah berpulang menghadap Allah. Insya Allah ketika semua kita lakukan dengan baik, belajar dari kisah Nabi Yusuf bagaimana melakukan perjalanan, manusia itu hanya mengikuti rute yang sudah ada. Yusuf hanya menjalankan rute yang sudah disiapkan oleh Allah, pada akhirnya akan sukses. Insya Allah kita akan kembali dengan panggilan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka perbaiki jiwa kita, insya Allah akan berakhir dengan jiwa yang tenang. Manusia itu laksana komputer, ada perangkat kerasnya, itulah jasad kita. Ada perangkat lunaknya, itulah jiwa kita, roh kita. Kemudian yang menjadi jasad, inilah yang akan dilihat hasil dari apa yang dilakukan oleh